Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan Repodcast di sore yang berbahagia ini. Hari ini kami kedatangan tamu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Kami anggap sebab mereka adalah kami beranggap adalah perwakilan PES Batubara yang menamakan dirinya Wapres, Warung Apresiasi Batubara. Dan mereka yang tergabung dalam Wapres ini adalah wartawan-wartawan senior yang punya pengalaman. Namun sebelumnya, supaya saya jangan hanya bercerita sendiri, ini kita tanya mereka langsung. Ini adalah abang-abang kami. Ini yang abang ini berkenalan dengan sama apa? Siapa namanya bang? Soleh Berkah. Soleh. Yang terkenal itu ya? Ya. Iya. Yang ini. Kita nama Muhammad Saidi. Agak kuat sedikit bang, kuat sedikit. Nama kita Muhammad Saidi, tapi panggilan sehari-hari Abah Solong. Iya. Ini saudara-saudara. Sebelum kita bincang-bincang dan kita tadi sudah pengenalan, ada baiknya kita minta mereka mengenalkan diri dari koran mana, perwakilan mana. Jangan hanya saya aja bercerita dulu. Saya mulai dulu dengan, sebab sudah memperkenalkan diri tadi, Bah Soleh PLK yang lebih dikenal dengan Ayah Soleh. Coba dulu bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja bang, buka aja, nggak apa-apa. Kita udah prokes tadi kan. Kita menjadi media ini ada beberapa media sebenarnya. Hah. Di zaman era digital ini, Iya. kelihatannya wartawan itu kayaknya bukan satu media lagi yang dipegang gitu. Betul. Nah, ada banyak kawan minta tolong isi, semua kita isi. Jadi saat ini kita kebetulan aktif, kita memang di media televisi. Jadi kita mengisi di Tribrata TV, Kedan News TV. Oh, ini abang saya nih yang lebih dikenal atau dengan nama populer Abah Holong. Coba dulu bang. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita ketemu di sini. Mudah-mudahan acara ini menjadi aspirasi buat kita semuanya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Saya pernah menjadi wartawan yang pertama-tama kita di koran senior. Hah, orangnya senior, korannya senior. Ya, ini yang sedap ini. kedua, kita juga pernah di media harian, yaitu Gaya Medan. Di Gaya Medan kita ada sekitar 6 tahun. Setelah itu ada sesuatu hal kita mengikuti media Orbit. Orbit. Sekarang kita menggeluti di media online topkota.co. Oke bang, ini di antara kalian berdua, Bang Holong dulu. Saya lihat dari usia dan nama koran tadi senior. Ini sudah berapa lama bergelut di dunia jurnalistik ini bang? Saya mulai bergelut di wartawan ini sudah lebih kurang ada 17 tahun juga. Ya Tuhan, ya. Di harian Orbit juga kita mencapai 8 tahun. Iya. Di koran Gaya Medan juga ada sekitar 6 tahun. Iya. Di harian media online ya 2 tahun sudah. Ini bergabung dalam Wapres ini udah berapa lama bang? Oh, kita bergabung di Wapres sudah kira-kira berapa ya kalau nggak? Iya. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun lebih kurang. Oh, mungkin Ayahanda Soleh ini 6 tahun. Wapres itu sendiri kami ketahui hampir 14 ya. Ya. Jadi waktu itu kita kumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Iya. Baik itu media mingguan maupun media harian. Iya. Waktu itu kalian belum. Iya. Dulu masih media massa bang ya. Media massa. Kita juga waktu itu sempat juga itu ngirim berita itu untuk ke Medan itu kita melalui bus. Iya. Kadang-kadang pakai taksi. Iya. Nah, kadang dikirim melalui Fax. Ya. Fax dulu di mana bang? Di Fax di tempat Haji Sultan. Oh, situ satu-satunya dulu sini ya. Kita Iya. tempat Haji Sultan. Haji Sultan ini juga dia adalah termasuk bukan loper koran, tetapi segala koran yang datang dari Medan itu ngumpul di tempat dia untuk bagi-bagi. Zaman tak enak nih bang. Zaman tak enak lah. Oke. Apa katanya? Zaman apa katanya? Zaman no ya. Iya. Jadi kita di situ bergabung. Jadi setelah bincang-bincang kita waktu itu ada tempat itu di depan kantor dinas kesehatan di samping Polres
Ya, Kak, apanya? Warung Okatir itu ya? Okatir. 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 Iya, betul, betul. Masih kumpul-kumpul gitu. Iya, Sekarang iya. sudah alhamdulillah tempat itu sudah layak untuk kita tempati. Ih, main kan. Oke, Mbak Soleh. Sambil nanti berdua saling menambahkan, nggak ada masalah. Selama bergelut Abah, selain dunia apa tadi media online juga bergelut di TV ya? Ya. Di TV. Nah, kalau boleh sekali dua nanti cerita juga lah ya. Pas di saat kalian bersama-sama di tempat berkumpulnya Wapres itu, apa-apa kisah-kisah sedih atau juga yang bagus, menggembirakan, atau kisah yang hampir terancam jiwanya karena ada orang tidak suka dengan pemberitaan pers, khususnya Wapres yang kami ketahui Wapres ini salah satu simbol pers yang baik dalam pemberitaan, netralitas terjaga, kami melihat seperti itu, sehingga benar-benar menempatkan dirinya sebagai kaum jurnalis murni itu. Yang bagus di pemerintahan dibilang bagus, yang tidak dibilang tidak. Baik juga di masyarakat seperti itu. Nah, kira-kira ceritakan dulu Bang, kisah sedih, kisah bahagia, atau ada yang mengancam dan segala macam. Tolong dulu Bang. Itu dia. Saya dulu. Iya, boleh saling tambahkan Ini nanti. Ya. pengalaman kita di lapangan ya. Sebenarnya kalau pengalaman itu banyak suka dan dukanya gitu kan. Yang menjadi tragis kita pernah juga waktu liputan maling sepeda motor. Tahun Itu lebih kurang tahun 2015 atau 2016. ya. Jadi maling sepeda motor ini dimasakkan. Woi. Sudah babak belur. Iya. Jadi ini warga sudah kumpul ramai semuanya. Iya. Ketika kita ambil itu gambar, warga protes. Hah, apa masalah? Masalahnya mereka ingin memukuli si pelaku. Oi, main hakim sendiri lah ya. Iya. Padahal kondisi maling ini udah babak belur gitu. Iya. Mereka sampai bilang kalau bapak ngambil ini kamera bapak, kami rebut. Apa tindakan Abah saat itu? Waktu itu kita nggak bentak benernya. Iya. Kalau kalian mau ambil kameraku silahkan saja. Ah. Tapi siap-siap dan mendekam di penjara. Wah, itu sambil pura-pura ngomong lah ya. Iya, pura-pura ngomong juga kita, ya kan. Ah. Waktu itu kan pelaku ini mau digiring ke waktu itu di Polsek Indrapura kejadian. Iya. Mau digiring oleh kepolisian, mau dibawa ke mobil. Ah. Nah, rentang dari lokasi ke tempat mobil, parkir mobil itu ada jarak sekitar 20 meter, nggak pada jauh, 20 atau 25 meter. Iya. Tapi masa rame Bang. Masa udah nunggu, sementara kan dikumpulkan orang ini di dalam. Ah. Diamankan Iya. si pelaku. Begitu keluar, polisi pun udah ambil ancang-ancang. Bang, tolong ambil gambarnya. Siapa yang mukul nanti kita kutip. Wah, kita di backup kan gitu. Iya. Backup sama kepolisian. Namanya untuk kebaikan ya Bang. Ya, betul. Tetap kita liput. Gitu. Iya. Pertama. Yang kedua, pengalaman yang paling unik bagi saya waktu itu menangkap pelaku. Dia mengaku sebagai polisi palsu, polisi gadungan. Yang viral itu. Iya. Iya, polisi gadungan. Polisi gadungan. Iya. Dengan pangkat Bribtu. Itu. Wah, keras. Wah, kalau di sini dekat polsek dia yang jelas kanit es krim. Kita ditelepon pagi subuh. Siap subuh kita telepon ke polsek. Bang, kemari bang, ini ada apa nih? Lari. Nah, kita berangkat ke lokasi. Suasana hujan gerimis, kita tetap meliput, kita cari. Dan kita lihat di situ ada 2 orang yang lepas. Satu di antaranya itu masih berada di lokasi. Rumputan itu kan segini tingginya. Iya. Dia bikin goa di belakang, dia tidur di situ. Jadi kalau kita lihat dari atas gini, nggak kelihatan. Kita tahu, kita tengok jejak. Ini apa? Sabar ya. Ini seru lagi nih nanti. Iya, lanjut. Ini enak ceritanya. Enak ini. Jadi waktu itu memang naluri wartawan saya hilang. Bukan hilang nyali, enggak. Naluri wartawan hilang. Yang di camp kita lipat masuk tas. Terakhir kita yang bergumul dulu dengan
pelaku tadi. Berarti jiwa wartawannya agak dikesampingkan, yang muncul lebih dominan Iya. jiwa pahlawan. Pahlawan Iya. Iya, 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 iya. Iya. Ah. Kalau kita tangkap bergumur, Ya. baru udah datang ke pengalaman ini. Ah. Kalau yang sedih itu Udahlah ya. Liputan. Nanti sekalian bersama lah ya. Soal sedih itu sekalian bersama lah ya. Jalannya banyak suka duka. Iya, oke. Baru kami tanyakan juga, Abah jangan banyak gaya. Itu 17 tahun itu rentang waktu yang panjang itu. Oh iya. Coba ceritakan dulu. Ada juga pengalaman yang kita sampai sekarang saya tetap ingat. Waktu itu saya di Hari Raya Medan. Tahun berapa nih, Pak? Agak kuat sedikit ngomongnya. Kira-kira tahun 2000 lebih lah ya. Tahun 2000 lebih ya. Berapa di atas. Jadi pada saat itu Polres belum ada. 2000 berapa adanya? 12. 2012. 2012. Tahun 2009 lah itu ya. Iya, baru batubara mekar lah ya. Iya. Gabung biasa. Iya, Masih betul. biasa. Ah. Jadi kita juga sering ke Humas Asan di sana, juga mengutip berita-berita di sana. Iya. Jadi pada saat itu ini pengalaman bagi saya. Bahasanya saya itu pernah digugat itu. Gugat gimana nih, Bang? Gugat. Ini seru nih. Akibat pemberitaan. Beritanya apa, Bang? Ceritakan dulu. Beritanya begini, itu keluh kesah yang saya alami itu seperti begini. Waktu itu saya meliput suatu kejadian di pabrik buaya di Dusun Anam, Simpang Gambus. Oh, Kecamatan 50. Ada seseorang karyawan di situ digigit buaya. Digigit buaya, tetapi mereka tidak dienami. Mati tidak? Tidak, tangannya dia itu. Yang Pak Asari sekarang udah meninggal. Iya, iya, iya. Udah itu kita kumpulkan data, setelah itu kita konfirmasi kepada, waktu itu Puskesmas yang di 50 ya? Iya, betul. 50. Tapi pada saat itu ada seseorang bidan, oknum bidan ya, yang merawat dia, mengatakan bahwasanya ini pasien tadi diopnami. Ini bidan ini udah ibu-ibu, wanita Ibu-ibu. cantik atau? Ibu-ibu. Usia. Usianya lebih kurang, kalau sekarang itu sudah mencapai 45 tahun juga. Kalau dulu 2009, 10 tahun yang lalu? Ya kira-kira di bawah 40 lah. Oh iya. Maksudnya apa itu? Enggak, ini Abah kita ini kan sebenarnya diketahui gitu ya. publik romantis ini. Jadi pada saat itu kan kita beritakan, dia keberatan. Keberatannya bahwasanya tentang berita. Jadi itu sampai 16 kali sidang itu di pengadilan Asan. Pertanyaannya dulu, Bah, biar pemirsa ini juga tahu. Ya. Kenapa ibu itu yang sebagai tenaga medis bisa pula dia yang keberatan? Di mana masalahnya nih? Orang kena gigit buaya, mestinya begitu Abah beritakan, yang komplain itu pemilik buaya. Kenapa pula pegawai medis ini? Itu komplain begini. Kita mendapat informasi bahwasanya seseorang bekerja di proyek buaya itu, digigit buaya. Kita datang di sana. Jadi pada saat itu kita tanyakan kepada si korban, dia digigit buaya, memang betul digigit buaya, tapi dia tidak dirawat di rumah sakit. Dia berobat jalan. Berobat jalan pada saat itu. Jadi kita tanyakan sama oknum tadi, oknum bidan tadi, katanya dirawat di rumah sakit. Jadi ini kan kesenjangan ada. Iya, simpang siur berita antara korban dengan ibu itu. Jadi di situ kita beritakan, udah itu nggak sesuai dengan pembekalan biaya. Dilakukan pembekalan biaya di dalam kwitansi oleh pihak medis. Oknum tadi ya. Iya. Kita sempat waktu itu setelah berita itu termasuk kepala Puskesmas 50 itu waktu itu saya lupa namanya dipindahkan jabatan di sana. Kalau nggak salah John Lihar Purba nggak? Bukan. Bukan dia. Ya. Berarti sebelum itu ya. Ya. Belum masuk dia kemana? Jadi dia pakai pengacara juga waktu itu. Beda hari ini pakai pengacara, tidak senang dengan atas pemberitaan tadi. Iya. Padahal kebenaran itu kita juga begini. Kita telah mengambil sampel ataupun hasil daripada apotek-apotek yang terbesar di sini, itu harga tidak boleh dinaikkan oleh bidan tadi daripada 50% ke atas. Iya. Maaf lah ya. Di situ. Jadi terjadi nilainya jumlahnya sekian misalnya, tapi dibuatnya sekian kwitansi. Keberatan lah tadi yang pemilik buaya, karena dia mengeluarkan biaya itu. Iya. Jadi karena dengan adanya pemberitaan yang kita buat tadi, kita itu diadukan ke polisi, digelar perkara pada saat itu di sini. Polsek 50. Iya, digelar perkara, lanjut ke pengadilan, 16 kali sidang. Tapi insya Allah
kita berhasil memenangkan dalam perkara itu. Kisah gini Pak, kira-kira yang pernah hampir dipukuli orang, diancam. Nah, kalau sebenarnya kalau dalam kita membuat berita sesuatu hal kritik yang untuk membangun, Iya. ya kita jelasnya sering juga mendapatkan Ancaman, ya. itu Iya, hal iya. biasa. Resiko daripada wartawan itulah dia. Sedap. Ini pemirsa, biar saudara-saudara tahu juga bahwa kawan-kawan atau rekan-rekan pers kita ini atau rekan jurnalis kita ini bekerja penuh resiko dan mara bahaya. Kadang-kadang hanya untuk mendapatkan seperti apa yang dibahasakan oleh Ayanda Soleh PLK tadi, untuk mendapatkan pemberitaan dan gambar yang sangat bagus, mereka kadang-kadang harus mengambil resiko. Mungkin bisa terbunuh, mungkin bisa kecelakaan dan lain sebagainya. Kekurangan dan kelebihan itulah kita sebagai manusia. Tapi saya meyakini mereka adalah orang-orang yang baik dan bijaksana, terutama di bidang pekerjaannya. Nah, kita lanjut ini, Wapres dikenal dengan kritis, Tapi ya kan? membangun. Kritis, membangun begitu ya. Bagaimana tanggapan orang Abah, senior saya tentang pergerakan yang ada di Batubara? Contoh isu-isu yang beredar, ya kan? Isu-isu yang beredar baik di masyarakat, baik di pemerintahan atau di mana saja. Ini cuma tanggapan orang Abah. Dan bagaimana orang Abah menyikapinya untuk bisa mempublish ini ke publik agar publik tahu yang pas-pas saja. Cuma itu. Ya, masalah menyikapi pemerintah. Iya. Kita sifatnya normatif. Iya. Ya, ketika ada kinerja pemerintah itu yang bagus. Iya. Ya kita angkat. Apresiasi ya. Iya. Betul, Kita pas. bicarakan. Iya. Nah, ketika nanti di lapangan kita temukan juga ada kejanggalan-kejanggalan, Iya. ya kita beritakan Iya. agar itu menjadi kritik membangun. Iya, betul. Dan alhamdulillah apa yang kita beritakan itu langsung di-follow up oleh PMK Batubara. Iya. Kadang kita akan melihat juga saat orang jurnalis terkhususnya Wapres itu bergerak dalam menyikapi sesuatu kekurangan dalam pengambil keputusan oleh pemerintah. Begitu disoroti, namun tiba-tiba masyarakat begitu antusias mengikuti ini di online. Kita melihat, kami sebagai masyarakat juga seperti itu. Begitu tiba-tiba orang Wapres tidak memberitakan itu lagi. Kadang-kadang tanggapan dari masyarakat seolah-olah ini ada lepen enem atau segala macam. Nah, bagaimana menyikapi itu, Pak? Karena saya melihat juga mengikuti medsos yang orang Abah gunakan dalam mempublish seluruh pemberitaan itu. Bagaimana menyikapi itu? Nah, ini tolong dulu saran dua-dua, nggak apa-apa. Santai Kalau saja. saya menyikapi itu, kadang-kadang kita update status dia. Iya. Nah, mengantam, dom, ya kan, ini begini. Respon. Nah, lalu selang beberapa pekan kemudian hilang. Iya, betul. Terkadang berita itu bisa hilang, Iya. muncul berita yang lebih hangat dari itu. Betul. Nah, ketika seseorang itu menilai kita 8 NM. nego aja. Nego aja. Nah, itu saya menganggap itu itu cermin pribadi mereka. Iya. Jadi kita lakukan tugas kita sebagai jurnalis, sampaikan berita, karena jurnalis ini salah satu instrumen ya, Betul. satu instrumen yang bisa mengangkat seseorang itu ya dari bawah ya, Bisa jadi bisa top. sampai ke atas Iya, gitu kan. betul. Begitu juga sebaliknya gitu. Betul. Ya, kalau dari atas itu sebaliknya jatuh ke Betul, bawah. betul. Itu bagian daripada pengalaman Hidup lah ya. Biasalah itu. Namanya ada yang tidak suka dan ada yang suka. Iya. Namun kita tetap menjalankan profesi kita, seperti kita wawancara, Iya. kita ambil segala sesuatu hal barang bukti untuk pemberitaan yang kita ekspos. Jadi karena sudah didaulat oleh masyarakat bahwa pres itu adalah tempat berkumpulnya wartawan senior dan kritis, memang itu beban lah, Bah ya. Saya meyakini itu beban. Namun sejauh ini pergerakan yang dilakukan itu bagus. Nah, sedikit ini, Bah. Pastilah wartawan itu orang-orang yang diberi kelebihan.
intuisi Ya. atau kejelian dalam memandang sebuah permasalahan. Ya, kami ingin ini mengupas seluruh peredaran atau sebagian besar peredaran pemerintahan, kepolisian dan masyarakat pada umumnya yang ada di Batubara ini khususnya. Tapi di waktu yang kita singkat ini, apakah kami bisa mengundang orang Abah nanti biar kita lakukan telaah betul bagaimana sebenarnya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum, Ya. pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan bagaimana masyarakat menerima apa yang dilakukan oleh kepolisian dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Nah, di tengah-tengah itu kan ada jurnalis. Ya. Nah, terkhusus yang kita undang hari ini Wapres, kami ingin betul bedah itu detail. Kira-kira di tempat yang berbahagia ini kapan diberikan waktu untuk itu? Iya, ini Ya, apa kan. saja? Iya. Tergantung kami siap. Iya. Kita atur jadwalnya. Bisa kita lebih rame lagi ya. Iya. Ini kan pengalaman masing-masing wartawan ini kan berbeda-beda. Pasti, tapi kita minta nanti 2-3 orang perwakilan dari Wapres bersepakat untuk itu. Siapa tahu, Pak. Kami tetap melakukan dalam pemberitaan itu berita seimbang tetap. Iya, wajib. Termasuk wajib. wajib. Nah, maka kita harus mengelakkan daripada delik hukum tadi. Iya. Kita jangan dirembat. Itu yang Iya. Begini juga, Pak. Kami belum dengar ini macam mana cerita dengan 17 tahun sebagai wartawan tadi. Kalau Mbak Soleh tadi sempat mau kena tikam. Ini masa Abang nggak ada cerita betul? Entah, kalau dulu gaya Medan itu kan penulisan Abang ini khas betul. Iya, kupas tuntas. Saya melihat saat Abang melakukan penulisan dan wawancara, hasil wawancara itu ya, kepada ada kasus apa saya ingat betul dulu, pemerkosaan kalau nggak salah. Itu sampai detail. Itu waktu Abang menghadapi ini narasumber itu, macam mana Abang mengkonfirmasinya? Apa nggak segan atau macam mana? Oh begini. Ya. Kita sebenarnya melakukan ada trik-trik. Wartawan itu harus jeli. Harus jelinya di dalam trik itu kita jangan orang yang tidak mau Diwawancarai. suatu kasus, tapi kita mampu untuk membuktikannya bagaimana. Itu adalah teori. Iya. Teori itu ya dari segi apa, ya kan? Iya. Kalau misalnya dia itu bisa terbuka di dalam suatu hal kejadiannya, ya dia kan akan bercerita. Kita juga menganggap dia adalah keluarga kita, bagian daripada kita, sehingga dia ada keterbukaan sama kita untuk melakukan hal-hal yang dialaminya. Tapi kita tidak mendoktrin, ya. Kita tetap bagaimana caranya halus, ya kan. Jadi dia bisa ceritakan hal yang kejadian sama kita sehingga kita kutip. Iya. Pernah dipukul orang, Pak? Oh ya pernah lah. Gara-gara pemberitaan ya? Ya Tuhan. Itu sudah cukup lama. Cukup lama ya. Biasa. Ya memang itu. Teror juga banyak, bahkan dari tidak perlu lah kita. Iya. Bahasanya. Pernah mau diancam bunuh? Ancam bunuh tidak pernah. Tapi dipukuli pernah ya? Pernah. Tapi alhamdulillah Tuhan masih melindungi kita. Iya. Kuncinya, Abang pernah juga dipukuli? Kalau diancam pernah, tapi kalau dipukuli belum pernah. Ancam bunuh? Ancam bunuh belum. Belum ya. Tapi dipukuli belum? Iya. Diancam pernah. Tapi Kalau dia- abang ini udah dipukuli ya? Ancam udah jelas. Iya. Kayak rampas nanti kamera bapak ya. Nah, itu langsung dia ngomong. Iya. Tidak pernah. Karena kita kan beda dengan media online ya. Iya. Media online sekali petik cetrek. Jadi? Jadi. Iya. Kita kan Harus ya, dia detail. visual, Iya. detail. Ya ketika dia dieksekusi oleh pihak kepolisian Iya. sampai ke lokasi, kita juga butuh wawancara langsung, Iya. nggak main ketik-ketik doang gitu. Betul. Itu udah tantangannya di media televisi itu lebih besar daripada cetak. Menurut saya tapi. Tapi ada kabar gembira. Hah. Kabar gembira ini nih, kami bergabung di Wapres itu 28 orang ya. Lebih kurang. Ada sekitar 24 media. Ya, medianya lebih bahkan. Iya. Ada 24 orang. 24 orang. Punya suka duka juga di situ. Ha. Penuh canda. Iya. ya kan? Tapi sambil mengeluarkan imajinasi supaya kita itu
ngobrol satu berita itu berkembang masing-masing duduk gitu, minum santai ya kan. Iya. Nah, satu berita kita kupas ya kan, rame-rame gitu, sehingga ya kekompakan itu tetap terjadi sampai sekarang. Tapi nanti kita janji ya, kita panggil itu betul Wapres melalui perwakilannya untuk mengupas tuntas pergerakan, kebijakan dan segala macam yang ada di Batubara ya. Karena kami meyakini dari apa yang kami lihat di medsos dan segala macam, tanggapan dari masyarakat bahwa Wapres itu masih dianggap di jalur yang pas gitu. Jadi tidak ada salahnya nanti kita panggil sekali lagi, janji bayar, mudah-mudahan. Oke. Tolong dulu sampaikan kepada masyarakat pesan-kesan dari perwakilan Wapres ini. Bagaimana harapan orang Abah kepada masyarakat tentang menanggapi dan melihat pergerakan Wapres, dan pemerintahan juga boleh, kepolisian boleh. Coba Abah sampaikan dulu. Oke, selamat sore para masyarakat seluruh Batubara khususnya ya. Iya, kuat sedikit Bah. Iya. Ke depan sedikit supaya terdengar nih. Iya. Masyarakat pertama kita pesankan supaya jangan termakan isu-isu yang menyesatkan. Iya. Pertama, baik dalam pemberitaan juga maupun di dalam penyampaian yang katanya kabar burung. Iya, yang bahaya nih. Suatu kabar burung ini yang paling menyesatkan saya pikir kan. Betul, Jadi betul. kebenarannya itu belum pasti ya kan. Jadi masyarakat tetap waspada, berhati-hati menyikapi medsos ini lah ya. Iya. Nah itu supaya jangan menjadi suatu masalah kendala bagi dia. Iya. Jadi masyarakat lebih baiknya tenang, aman, dan Kondusif lah Bah. kondusif lah. Ya, Batubara ya. Tanggapan Abah supaya masyarakat mengetahui kami tetaplah Wapres yang berdiri di tengah-tengah masyarakat, cuman kira-kira? Ya, Wapres ini kalau memberitakan kejadian kah ataupun seremoni itu ditunggu-tunggu berita dari Wapres Ya, oleh masyarakat. amin. Itu jelas itu. Iya. Cuman ada isu yang kurang enak ketika Wapres turun ke OPD, ya kan, ke DPR. Iya. Tuh, cek lokasi. Mereka langsung ciut nih. Iya. Siapa yang turun? Wapres. Waduh gawat kita. Jadi harapkan jangan gitulah Iya. ya. Kalau menghindar, Iya. ya artinya masalah nggak selesai. Dan Iya. karena kita kan konfirmasi. Iya, Jadi kita betul. benar ketika dikonfirmasi ke kantor, sang si A tidak mau bertemu. Itu kan lebih parah lagi. Narsum lah ya. Iya. Iya. Main dah kata-kata diduga kan kayak. Iya, betul. Tapi kalau kita hadapi dengan baik, ya kan. Iya. Jangan orang nganggap Wapres ini macam burung hantu. eksekutor apa yang enggak. Jadi ini kita pesan kepada OPD dan hal-hal lainnya agar menerima Wapres ini dengan terbuka lah ya. Iya. Saat mau melakukan konfirmasi ke lapangan. Apa aja? Supaya jangan ada hal-hal diduga. Iya. Itu mesti diingat itu bapak-bapak terhormat dan narasumber lain ya. Kemudian harapan kepada masyarakat, Bah, apakah supaya jangan menduga Wapres ini tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, gimana itu? Coba dulu, Bah. Nah. Terkadang gini, ada kadang-kadang informasi itu memang harus secara instan kita sampaikan kepada masyarakat ya betul. Nah, tapi ada juga karena di sisi lain Iya. ada istilah konfirmasi itu belum tentu menyelesaikan masalah. Masalah ya. Kan itu. Jadi kalau kita lanjutkan pemberitaan bisa muncul dendam. Itu bisa jadi gitu kan. Kita ambil juga sistem aparat kepolisian kan ada mengapakan seseorang yang terlibat kriminal itu sistem restorasi justice gitu. Iya. Itu juga pakai naluri kemanusiaan kan itu. Naluri kemanusiaan. Apalagi kalau nyangkut masalah skandal. Iya. Ada sisi ini kemanusiaan di Ada situ sisi ya. kemanusiaan kita. Kita pikirkan dulu Keluarga. dia punya keluarga, hancur marwah keluarga. Iya. Lalu ketika Wapres nggak mau berita itu lalu dibilang 8 aneh. Masyarakat ini juga kendala sebagai manusia biasa umumnya. Jangan terus menduga hal yang tidak baik kepada rekan-rekan jurnalistik ini. Karena mereka juga memperhitungkan segala sesuatu. Baik tadi seperti kita dengar keluarga,
kemudian reputasi dan segala macam. Jadi seandainya ada pemberitaan di stop atau pemberitaan tidak dilakukan, jangan dianggap Wapres sudah nego aja lah atau 86. Oke, terima kasih. Lain waktu kita pasti berjumpa dengan hal yang lebih eksekutif lagi untuk bertemu dalam mengupas pergerakan pemerintahan dan segala macam yang ada di Batubara. Selamat sore. Iya. Yeah.